Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Amelia, saya dari kelas 12 RPL 1 dari Sekolah SMKN 2 Bangkalan. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat login dan logout menggunakan kode Igniter. Sebelumnya saya mohon maaf karena di video ini hanya penjelasan saja, dikarenakan cara pembuatannya terjadi banyak kesalahan. Jadi saya hanya bisa menjelaskan bagaimana cara pembuatan login menggunakan kode Igniter. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya di aplikasi Hexam. Setelah itu kita ekstrak file kode Igniter yang telah di-download. Di sini saya menggunakan kode Igniter versi 3.1.10. Setelah diekstrak, kita ubah nama folder menjadi sesuai keinginan. Nah, di sini saya menamakannya dengan login. Setelah selesai, kita pindahkan foldernya ke aplikasi editor. Di sini saya memakai aplikasi Visual Studio. Di sini kita memiliki folder application. Di dalamnya kita menuju ke file autoload.php. Di sini kita periksa di bagian libraries. Kita isi array-nya dengan season dan database. Setelah itu kita cari helper dan array-nya kita isi URL dan form, fungsinya untuk memanggil. Setelah itu kita pergi ke model, array-nya kita isi dengan user_login yang berfungsi untuk memanggil model. Setelah itu kita pergi ke database. Username-nya kita isi dengan root. Kenapa? Karena kita menggunakan Hexam. Password-nya kita kosongi dan database-nya kita isi dengan nama database yang sudah dibuat. Dan nama database-nya yang saya buat bernama Indah. Jika sudah diisi, kita save, lalu kita pergi ke bagian routers. Di routers terdapat default_controller. Di sini kita isi dengan out. Setelah itu kita pergi ke controller. Di sini kita membuat dua file baru untuk kelas out dan dashboard. File out kita kasih nama out.php. Di sini terdapat kelas out yang jika mengklik login yang memiliki metode post, maka akan mengambil inputan username dan password. Lalu untuk cek modelnya dengan user login. Di bagian controller, kita bikin file baru lagi dan kita kasih nama dashboard.php. Di situ kita juga akan melakukan coding yang mana codingan berisi seperti ini. Untuk membuat model, kita pergi ke folder di model. Di sini kita membuat
file baru dan kita kasih nama user_login. Di dalam user_login terdapat beberapa coding yang berfungsi untuk memeriksa username dan password, apakah username dan password ini berhasil atau tidak. Setelah itu, kita pergi ke view di sini, kita bikin file baru lagi dan kasih nama vlogin.php. Di sana juga kita akan melakukan codingan yang cukup banyak untuk membuat tampilan form login. Di dalam kelas login berisi label username, label password, dan juga tombol login. Untuk label username di sini menggunakan input tipe teks namanya username, kelasnya form control, ID-nya example input email. Untuk label password di sini menggunakan input tipe password yang biasa digunakan untuk password agar tidak terlihat. Namanya password, ID-nya example input password. D1. Untuk mengakses login di sini kita menggunakan button tipe datanya submit, namanya login. Kelasnya button primary karena merupakan primary. Setelah itu kita bikin file baru di view, kita kasih nama dashboard.php. Sama seperti yang ada di controller. Nah, dashboard ini adalah tempat untuk mengcoding langkah akhir setelah login, yaitu bagian logout. Di sini berisi tampilan apabila login tersebut berhasil, dia akan pergi ke sini dan akan menampilkan bacaan selamat datang admin. Tombol logout menggunakan button apabila logout ini diklik maka otomatis akan kembali ke halaman login. Dan setelah selesai mengcoding, kita coba tampilkan di Chrome. Kita ketikkan localhost garing nama file yang tadi, login. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba isi username-nya dan password. Kita coba tombol submit-nya, tombol login-nya, dan akan menampilkan selamat datang. Dan kita coba tombol logout-nya. Dan setelah mengklik tombol logout akan kembali ke tampilan login sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.